Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil proyek kami, di mana kami membuat simulasi atau simulator kasir dari kios yang telah kami buat. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Zaidul Ahmad Fauzi dengan NIM 230705145 bersama dua rekan saya, yaitu Ashabul Firdaus dan Masdal Farisi. Nah, dimana di sini di project kali ini kami mengambil tema yaitu kasir kios penyewaan iPhone. Nah, jadi kami mengambil tema yaitu sewa HP iPhone. Jadi kawan-kawan yang mau butuh HP tapi masih belum sempat tuh ganti, udah sewa di sini aja aman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tampilan atau tampilan yang telah kami buat, dan untuk penjelasan codingan atau sintaksnya akan dijelaskan oleh dua rekan saya nanti. Oke, jadi langsung aja kita coba. Oke, jadi ini adalah tampilan loading screen dari kami, yaitu kami membuatnya dengan bentar ya. Nah, ini maksudnya tunggu bentar, sabar dulu. Untuk nama toko kami mengambil nama yaitu IP nih bos atau IP nih bos, gitulah kira-kira. Nah, di sini juga kami di sini buat slogan itu masih bingung, udah H-1 reuni akbar tapi belum sempat ganti HP. Aman aja di sini solusinya. Oke, jadi di sini pasti aman teman-teman. Nah, baik, jadi inilah tampilan kasir kios penyewaan iPhone kami. Jadi di sini kita memiliki 7 menu, yaitu yang pertama kita bisa melihat daftar iPhone apa saja yang masih tersedia dan berapa stoknya, dan kita juga bisa melihat di situ ada ID, model, stok, dan apalagi ya biaya penyewaan per harinya itu berapa. Nah, untuk tambahan data iPhone juga kita bisa menambah iPhone. Misal kita ingin menambahkan stok, ada barang baru kita mau beli, ya kita tambahkan aja di sini di menu nomor 2. Dan untuk yang ketiga kita bisa update data iPhone. Kalau misal kita ingin mengubah data, misal sudah ada yang disewa, jadi kita bisa update datanya di menu yang ketiga ini. Dan untuk menu keempat yaitu hapus data iPhone, kita bisa menghapus misal stoknya lagi habis nih, atau kita HP-nya habis nih, nggak punya HP-nya lagi rusak atau gimana, ya kita bisa hapus di sini. Nah, jadi untuk operasi CRUD kita memiliki lengkap, yaitu CRUD. Create, read, update, delete. Jadi kita operasi CRUD kita masukkan semua ke dalam project kita kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di menu yang kelima, di mana ini adalah untuk menu penyewaan iPhone. Jadi kita bisa memasukkan di dalam iPhone, di dalam menu sewa iPhone ini kita akan masukkan nama customer, alamat, ID barang, dan juga yang terakhir adalah lama atau durasi berapa lama dia akan menyewa HP tersebut. Nah, setelah kita mengisi semua datanya, maka akan keluar output biaya penyewaan yang harus dibayarkan. Dan untuk yang selanjutnya di menu ke-6 ada lihat riwayat penyewaan, dimana di sini kita bisa melihat riwayat penyewaan yang sudah dilakukan. Jadi kita bisa lihat nih struk lah, dan juga di dalamnya juga ada waktu dan tanggalnya. Dan yang terakhir yaitu adalah keluar jika kita ingin keluar dari aplikasi ini. Nah, oke, jadi kita akan langsung mencoba untuk menyewa iPhone. Untuk memasukkan data customer yang akan menyewa iPhone di kios kita. Langsung masukkan menu yang kelima. Di sini proses penyewaan iPhone. Kita lihat dulu di iPhone yang tersedia di sini. Nah, dia pilih customer kita, misal namanya misalnya Agus. Nah, untuk alamat customer ya kita buat misalnya di Bandung aja. Nah, si Agus mau pesan atau mau sewa iPhone 15 Pro Max, ya kita buat ID-nya 15 Pro Max. Untuk lama sewa per hari kita buat 6 hari. Nah, jadi langsung keluar nama customer yaitu Agus X, alamat customer di Bandung, ID customernya 15 Pro Max, dan lama sewa yaitu 6 hari. Penyewaan berhasil, total biaya 3 juta. Nah, jadi si Agus harus bayar 3 juta, dan ini total yang sudah ditetapkan dari biaya per harinya tadi berapa tadi, 500.000. Oke, nah, kita sudah selesai, maka kita bisa keluar. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Oke, mungkin
sekian penjelasan saya untuk tampilan interface dari project yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya tentang penjelasan coding dan sintaknya akan kami serahkan kepada dua rekan saya, yaitu Asrul Firdaus dan Rusdan Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Dal Farisi. Saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir kami yang berjudul adalah sewa iPhone. Pertama-tama, sebelum kita memulainya adalah baiknya kita untuk membuat database-nya. Karena kalau tidak ada database-nya, maka hasilnya sama saja. Tidak ada apa-apa. Untuk membuat database-nya adalah pertama kita ketik dulu MySQL, Apache, dan MySQL-nya kita jalanin. Kemudian MySQL ini kita tekan admin. Nah, udah admin. Dan di sini karena saya sudah membuat DB Kios dan teman-teman sekelompok saya sudah, jadi kita close saja. Jangan lupa Apache dan MySQL-nya ini kita running. Kalau tidak, database-nya ini tekan jalan. Kemudian kursor sama dengan connection. Titik kursor ini adalah untuk mengaitkan kursornya ini dengan connection sini. Untuk mengaitkannya supaya masuk kursornya nih ke connection di sini, connection database-nya. Kursor titik execute sama dengan database ini adalah fungsi untuk eksekusi atau memilih database yang akan kita jalankan, karena di sini dan database yang kita jalankan di sini adalah DB Kios. Kemudian adalah import PyFiglet. Import PyFiglet ini berfungsi untuk membuat teks axial art dari header. Contoh teks axial art. Contoh teks axial art itu adalah seperti ini. IP ini bos. Kemudian ada import Colorama. Import Colorama ini adalah untuk buat warna. Untuk membuat supaya ada warna pada teks terminal. Kemudian ada from datetime. From datetime ini fungsi untuk menyimpan waktu real time dalam transaksi penyewaan. Kemudian kemudian di sini ada dev tampilkan header, yaitu adalah buat ruang untuk tampilkan header. Header di sini adalah axial art. Dan ini adalah PyFiglet yang fungsinya adalah untuk menampilkan axial art dengan format IPNibos. IPNibos ini adalah saat kita running pertama kali. Di sini akan ada di sini IPNibos. Fungsinya ini adalah fungsi PyFiglet. Kalau tidak ada PyFiglet ini, maka tidak ada. Kemudian selanjutnya ada loading screen. Pertama-tama akan kita buat dulu dev loading loading screen. Dev ini adalah seperti saya jelaskan tadi, adalah ruang untuk membuat loading screen-nya. Itu adalah kita print for yellow. For yellow itu artinya warnanya kuning. Dan kata-katanya adalah bentar ya. Seperti ini, mari kita lihat, kita running. Ini ya, paling atas sini, bentar ya. Ini warna kuning karena dari sini kita lihat ini loading for yellow, artinya warna kuning. Dan bentar ya ini adalah kata-kata dari sini, bentar ya. Dan titik-titiknya, lengkap dengan titik-titiknya. Tunggu, kita ulang. Lihat ini, kita ulang. Bentar ya. Sudah. Dan di sini kita buat for in range, artinya berapa lama waktunya. Ya, ini adalah loading screen-nya ini diulangi selama 5 kali. Dan ini selama 5 detik. Dan time sleep jedanya adalah 0,5 detik. Dan kemudian kita print for green.
Kemudian adalah dev main, ruang untuk main. Untuk menampilkan dev main ini fungsinya adalah untuk menampilkan loading screen, tampilkan header, print for yellow, print for white, print for red. Ini adalah untuk print for yellow, yaitu adalah selamat datang di aplikasi penyewaan iPhone kami. Kemudian ada kata-kata masih bingung, udah H1 reuni akbar tapi masih belum seperti anti HP. Dan terakhir adalah aman aja. Di sini sudah ada solusinya. Mari kita lihat di sini, kita running. Nah, di sini. Yang pertama adalah for yellow. Yang kalimatnya adalah kuning, yaitu adalah selamat datang di aplikasi penyewaan iPhone kami. Mari kita lihat di codingannya, yaitu benar. Itu adalah for yellow. Kemudian adalah print for white. Masih bingung, udah H1 reuni akbar tapi masih belum sempat jadi HP. For white yaitu adalah tulisan yang warna putih. Mari kita running. Di sini sudah lihat ya. Masih bingung, udah H1 reuni akbar tapi masih belum sempat jadi HP. Ini adalah yang for white yang kita tulis. Kemudian ada satu lagi print for white juga. Aman aja, di sini ada solusinya. Mari kita running. Nah, dan di sini tulisannya juga putih semua. Untuk mengganti warnanya ada di kata-kata white yellow. Ini kalau saya ganti red, ini tulisannya juga warna red juga. Mari kita lihat, kita rubah warnanya jadi red. Dan kita running. Tunggu sebentar ya. Kita running. Nah, bisa dilihat sini, karena saya rubah kata-katanya dari white jadi red, makanya kata-kata yang aman aja di sini ada solusinya yang warna putih berubah menjadi kata-katanya aman aja di sini ada solusinya yang warna merah. Jadi kita ubah lagi karena takut berbeda dengan anggota kelompok saya yang lain. Kemudian itu kita buat program utamanya if berikan name main. Kemudian di sini kita akan menunjukkan data iPhone-nya, yaitu adalah ID, IP, model 1, iPhone 11, stok 5, harga 100.000. Sampai segini, ini adalah data iPhone-nya. Kemudian kita akan buat ruang untuk menampilkan tabelnya, data dan title-nya. Bisa kita lihat di sini. Ini kenapa nih? Nah, yang dibuat ini adalah ini. Yang coba nomor 1. Tuh, ini IP 11, iPhone 11, stok 5, harga 100. Dan dev menampilkan tabel data title. Habis itu tabel kolom. Di sini sudah ada tabel kolom. Mari kita lihat tabel kolom. Tabel kolom itu kolom untuk ID, kolom untuk model, kolom untuk stok, dan kolom untuk harga. Kemudian ada kolom untuk model, kolom untuk stok, dan kolom untuk harga. Kemudian kita akan ngeprint tabelnya semua. Kemudian yang fungsi CRUD ini sudah akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Ini juga akan dijelaskan juga oleh teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang data penyewaan. Pertama adalah data penyewaan. Dalam proses data penyewaannya, kita akan membuat dulu ruang untuk sewa iPhone, yaitu adalah print for blue, proses penyewaan iPhone. Mari kita lihat di sini. Penyewaan iPhone. Nah, di sini kita lihat, di sini ada sistem penyewaan iPhone yang kata-katanya adalah warna biru karena memakai for blue print for blue. Ini kalau kita rubah nih bisa juga. Habis itu kemudian kita tulis di sini adalah tampilkan tabel data iPhone, daftar iPhone tersedia. Tuh, daftar iPhone tersedia.
daftar iPhone tersedia. Proses penyewaan iPhone. Tunggu sebentar ya. Kita lihat dulu daftar iPhone-nya. Dengan ini sewa iPhone, kemudian daftar iPhone tersedia, habis itu masukkan ID iPhone yang ingin disewa. Masukkan ID iPhone yang ingin disewa. Tunggu sebentar. Nomor 5. Kemudian masukkan ID-nya. Misalnya ini adalah ID yang pertama. IP 11 running. Habis itu masukkan sewanya berapa lama. Kemudian kita tulis saja 4. Nah, di sini adalah penyewaannya kita berhasil dengan total biaya 400. Habis itu kita lihat 6 lewat penyewaan. Tuh, di sini ada data real time-nya. Dan masukkan lama disewa. Ini adalah untuk kemudian kita buat for item in data iPhone. For item ini adalah for stock. Ini 1. Dan stok ini bisa kita kurangi juga. Ada juga daftar penyewaannya dengan pen, model, lama sewa, total biaya, tanggal. Kemudian di print penyewaan berhasil dengan total biaya sekian. Dan print lagi forward, waduh lagi kosong rupanya, yang lain aja ya. Jika stoknya lagi kosong. Kemudian kita print forward, data iPhone tidak ditemukan. Kalau datanya itu kita masukkan salah. Kemudian ada reward penyewaan. Itu adalah pertama adalah print for child reward penyewaan. Ini adalah riwayatnya yang tadi saya buat transaksinya. Kemudian table add column lama sewa. Yang tadi sudah saya sebutkan juga total biayanya dan tanggalnya. Ini adalah nomor 6 reward penyewaan. Ini adalah lama sewanya selama 4 hari, total biayanya sebanyak 400 dan tanggalnya secara real time yaitu tanggal 24. Tanggalnya secara real time dan waktunya juga secara real time juga. Jadi berikutnya kita akan cara untuk mencetak struknya. Untuk mencetak struk supaya struk dari penyewaannya. Pertama adalah kita buat dulu ruangannya dev sama dengan cetak struk. Itu adalah buat ruangan untuk cetak struk. Nah, yang kita cetak itu adalah di sini ada nama, alamat, model, lama sewanya sama total biayanya. Kemudian tanggalnya kita buat datem yang artinya tanggal sekarang. Kemudian kita data struk kita tulis nama, alamat, model iPhone, lama sewanya, total biaya, tanggal. Kemudian kita print stok penyewaannya, print tabulensnya, dan kemudian print ini. Mari kita coba. Nah, kita kemudian pertama kita sewa iPhone. Misalnya kita mulai dengan nama customernya saya sendiri, sudah, alamat
pagar air aja. iPhone masukkan ID, yaitu ada ID yang sini. IP 11. Lama sewanya yaitu adalah berapa? 2 hari saja, 3 hari saja. Kemudian di sini sudah muncul struk penyewaannya, yaitu adalah nama Mazda, alamat pagar air, model iPhone 11, lama sewa harinya 3 hari, total biaya 300.000 dan tanggalnya date time, yaitu tanggal sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan CEUD, yaitu menampilkan data iPhone. Nah, tujuan untuk CEUD ini menampilkan data iPhone adalah bentuk tabel yang menarik menggunakan liberal lecture. Nah, gimana data ini adalah berupa list yang berisi tentang data iPhone. Sedangkan title ini itu judul daripada tabel yang akan ditampilkan. Nah, di mana tabel yang ditampilkan itu adalah tabel liter sama dengan liter. Ini adalah untuk menampilkan tabel liter. Nah, membuat objek tabel dari list tabel dengan judul sesuai parameter titel. Contoh, tabel .ad sama dengan clock ad use counter. Nah, ad ini untuk menampilkan di tengah dengan warna menggunakan cahaya. Sedangkan tabel edit column itu model kolom. Kolom dengan warna mengatakan. Sedangkan group stok ini adalah ditampilkan di tengah dengan warna kuning. Dan tabel harga ini ditampilkan rata kanan dengan warna hijau. Nah, fungsi untuk CEUD tambahan iPhone ya, itu tujuan untuk menambahkan data iPhone baru dalam list ya. Contohnya dev tambah underscore iPhone ya, untuk menampilkan teks yang berwarna hijau yang memandangkan proses penambahan data seperti ID ini adalah input ID iPhone otomatis dikonfirmasikan ke huruf besar dengan upper. Dan model input model iPhone, model apa iPhone tersebut. Dan stok iPhone yang masuk dikonfirmasikan ke integer. Dan harga input iPhone dikonfirmasikan ke integer juga. Nah, data baru ini membuat untuk menampilkan data yang diinputkan yang di atas ini. Nah, print ini adalah untuk menampilkan pesanan keberhasilan. Catatan yang tidak ada barisan untuk menambahkan data baru ke data iPhone. Ini harus diperbaiki dengan menambahkan data iPhone atau data baru. Nah, 3 itu adalah fungsi CEUD update iPhone. Tujuannya untuk mengupdate iPhone berdasarkan ID. Nah, dev update iPhone ini untuk menampilkan pesanan warna kuning untuk memulai proses update. Dan untuk tampilan itu menampilkan daftar iPhone yang ada menggunakan tampilan tabel. Nah, ID HP ini
input ID iPhone yang ingin diperbarui dikonfirmasi ke huruf besar. Nah, from item data iPhone, integrasi setiap item dalam data iPhone untuk mencocokkan ID dengan ID HP tersebut. Nah, pembaruin data. Pembaruin data jika input kosong, nilai lama tidak akan berubah, atau menggunakan item model. Sedangkan data stok ini dan harga selalu dikonfirmasi ke interget. Nah, print fraud grant plus data iPhone berhasil diupdate. Nah, ini artinya untuk menampilkan pesanan bahwa keberhasilan setelah menampilkan data, lalu keluar dari fungsi root, ya, root berarti sudah berhasil. Nah, print fraud plus ID iPhone tidak ditemukan. Jika tidak ditemukan dalam data iPhone, menampilkan pesanan error berwarna merah. Nah, fungsi CRUD hapus iPhone, dev hapus iPhone itu untuk menampilkan berwarna merah untuk memulai proses penghapusan iPhone. Nah, tampilkan tabel, artinya menampilkan daftar iPhone yang ada menggunakan tampilan tabel. From team 8 data iPhone. Nah, integrasi setiap item dalam data iPhone itu mencocokkan ID dengan ID HP yang Anda inginkan. Jika ditemukan HP tersebut. Nah, untuk menghapus data dari data iPhone dengan remove data. Untuk menampilkan pesan berhasil lalu keluar. Print fraud data berhasil dihapus. Nah, maka menampilkan pesan berhasil lalu keluar dari fungsi root. Print root iPhone tidak ditemukan. Jika ID tidak ditemukan dalam pesanan iPhone, menampilkan pesanan error berwarna merah. Nah, jadi kesimpulan dari ini, tampilkan tabel atau CRUD itu menampilkan data yang berbentuk tabel. Tambah iPhone itu adalah untuk mendapatkan data iPhone baru. Sedangkan update iPhone itu memperoleh data. Sedangkan hapus iPhone ini adalah menghapus data iPhone dari daftar. Nah, saya ulangi, tampilan tabel itu menampilkan data dalam bentuk tabel. Sedangkan tambah iPhone itu menambah data iPhone yang baru, misalnya iPhone berapa, 17, 18. Sedangkan update iPhone itu memberi data iPhone yang ada. Dan hapus iPhone. Nah, menghapus iPhone ini menghapus data iPhone dari daftar, yang artinya jika si penyewa sudah mendapatkan iPhone, otomatis orang selanjutnya tidak mendapatkan iPhone. Nah, jadi itu penjelasan tentang sintak atau codingan dari project kami ini. Lalu untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan untuk bagian dari
tampilan menu utama. Nah, jadi pertama-tama kita seperti biasa, yaitu membuat ruang dengan div menu utama. Nah, di sini kita akan melakukan looping yang tidak akan berhenti, yaitu dengan perintah will true, dimana looping ini akan terus berjalan di saat pengguna atau user memilih dari kelima menu ini, dan akan berhenti jika hanya pengguna memilih menu yang keenam, yaitu keluar. Nah, jadi di sini kita akan melakukan looping yang akan terus berulang. Jadi program akan terus menampilkan menu selama pengguna tidak memilih menu yang keenam, yaitu keluar. Nah, untuk yang selanjutnya, nah di sini kita akan membuat header dari menu yang tersedia, yaitu sistem penyewaan iPhone. Di sini kita menggunakan for blue untuk tulisannya, untuk tulisannya agar berwarna biru. Kita di sini menggunakan library Colorama. Dan yang selanjutnya itu untuk di sini kita membuat tabel untuk tampilan dari menu tersebut. Nah, di sini kita membuat kita mengimport menggunakan library tablet. Nah, di sini kita untuk menampilkan menu headers, dan dalamnya ada pilihan dan deskripsi. Di sini kita menggunakan library tablet. Nah, jadi setelah kita selesai membuat untuk header dan tabel, maka selanjutnya kita akan melihat dari proses pilihan, yaitu proses yang pilihan yang dilakukan oleh user, dimana jika user memasukkan input antara 1 sampai 6, maka inilah yang akan terjadi. Sini pertama kita membuat variabel berupa pilihan. Ini jika user memasukkan menu pertama, menu 1, maka akan memanggil variabel data iPhone, yang mana dalamnya sudah terisi daftar iPhone yang tersedia. Nah, terus selanjutnya yaitu jika user memasukkan pilihan menu kelima, maka akan terjalankan proses penyewaan iPhone, dimana kita akan masukkan nama customer, alamat, ID, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi di sini adalah proses penyewaan iPhone tersebut berlangsung. Jika user memilih menu ke-6, maka aplikasi otomatis terhenti dengan mengeluarkan tulisan, yaitu terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, dengan berwarna kuning di sini, or yellow. Kita menggunakan library Colorama. Dan untuk yang terakhir, apabila user memasukkan input data yang tidak valid dan tidak tersedia di menu, maka akan terprint tulisan pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi dengan berwarna merah or red di sini. Nah, jadi untuk yang terakhir, di sini ada if name main. Nah, di sini kita memeriksa jika file itu dijalankan secara langsung. Nah, jika file ini, maka di sini kita dipastikan untuk memastikan bahwa file ini sedang berjalan secara langsung, tidak di dalam pokoknya file ini sedang berjalan secara langsung. Dan untuk yang terakhir, di sini kita menu utama, di sini kita untuk memanggil fungsi dari menu utama. Mungkin sekian video dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok 8 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.